Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Arya Putra Laksana. NIM saya 20104132. Saya dari kelas DB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang himpunan dan logika fuzzi. Jadi logika fuzzi pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Azadeh pada tahun 1965. Jadi logika fuzzi ini adalah teori himpunan di mana nilai logika keanggotaan atau derajat keanggotaan menjadi ciri utama. Dan logika fuzzi ini digunakan sebagai suatu cara untuk memetakan permasalahan dari input menuju ke output yang diharapkan. Menurut Cox pada tahun 1994, ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fuzzi. Antara lain, konsep logika fuzzi mudah dimengerti. Karena logika fuzzi menggunakan teori dasar himpunan, maka konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzi tersebut cukup mudah dimengerti. Yang kedua, logika fuzzi sangat fleksibel. Yang ketiga, logika fuzzi memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Yang keempat, logika fuzzi mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Yang kelima, logika fuzzi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keenam, logika fuzzi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Yang ketujuh, logika fuzzi didasarkan pada bahasa alami. Himpunan fuzzi. Pada himpunan tegas atau crisp, nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan X memiliki dua kemungkinan, yaitu yang A, 1, yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan. B, 0, yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Contoh, misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori, yaitu muda yaitu umur kurang dari 35 tahun, parobaya lebih dari sama dengan 35 tahun, sampai kurang dari sama dengan 55 tahun. Sedangkan tua umur lebih dari 55 tahun. Dari kategori di atas dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda atau 1. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda, 35 sama dengan 0. Apabila seseorang berusia 35 tahun, kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak muda. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan parobaya. Apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan tidak parobaya. Apabila seseorang berusia 55 tahun, maka ia dikatakan parobaya. Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak parobaya. Nah, ini adalah tabel dari kategori variabel umur yang ada di atas. Himpunan fuzzi lanjut. Himpunan fuzzi memiliki dua atribut, yaitu Kusuma Dewi dan 2003, maksudnya yaitu linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami seperti muda, parobaya, tua. Yang kedua numeris, yaitu suatu nilai atau angka yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti 40, 25, 50, dan sebagainya. Fungsi keanggotaan, fungsi representasi linear. Pada linear naik, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0, bergerak ke kanan menuju nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi dengan fungsi keanggotaan. Jadi gambarnya bisa dilihat di layar seperti itu. Sedangkan linear turun, garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah dengan fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan segitiga. Fungsi keanggotaan segitiga ditandai oleh adanya tiga parameter A, B, C yang akan menentukan koordinat X dari tiga sudut. Kurva ini pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis lurus A dengan persamaan untuk bentuk segitiga. Ini adalah seperti berikut. Bisa dilihat di layar. Selanjutnya fungsi keanggotaan trapesium. Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga. Hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Adapun persamaan untuk kurva trapesium ini adalah seperti berikut, bisa dilihat di layar. Operator dasar Zadeh untuk operasi himpunan fuzzi. Operator N. Operator ini berhubungan dengan operasi interaksi pada himpunan
Alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator N diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antara elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Operator OR. Operator ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan. Alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator OR yang diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antara elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Operator NOT. Operator ini berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan. Alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator NOT diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan dari satu. Fuzzy Inference System. Metode Tsukamoto. Setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Metode Mamdani. Dikenal sebagai metode Max-Min. Diperlukan 4 tahap untuk mendapatkan output, yaitu pembentukan himpunan fuzzy, aplikasi fungsi implikasi, komposisi aturan, penegasan. Metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani, hanya saja output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.